Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali 1 tahun yang lalu. Saya berkhotbah terakhir di bulan Desember. Sekarang waktu berjalan dengan sangat cepat dan sekarang tanpa terasa sudah masuk di pertengahan bulan Februari. Di bulan Februari, bulan spesial. Kemarin kita ada beberapa mungkin teman-teman, Bapak Ibu, sanak di Handai Tulan merayakan Valentine Day. 2 hari lagi kita akan merayakan Tahun Baru Imlek. Ya, di belakang hari penuh kasih sayang, di depan hari penuh kelimpahan. Haleluya. Tapi pada waktu kita datang pada Tuhan Yesus, kasih yang begitu besar, kelimpahan yang Tuhan janjikan pasti digenapi atas hidup kita. Amin. Ya, tapi jangan lagi kita seperti Korah. Ya, tahun lalu di bulan Desember bagi saya menggambarkan Korah seorang pelayan Tuhan yang luar biasa dipercayakan oleh Tuhan. Bagaimana dia dipercayakan di satu posisi yang begitu luar biasa, yaitu pelayanan mesbah untuk membawa umat datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Namun Korah enggak puas dengan posisi itu. Dia menginginkan posisi yang lebih tinggi, yaitu posisi imam. Sikap iri hati, sikap yang tidak puas itu yang tidak dibawa kepada Tuhan, akhirnya membuahkan satu bencana besar bagi kehidupan Korah, dan orang yang mengalami kekecewaan, ketidakpuasan selalu tidak sendiri, dan dia bawa orang-orang sekitarnya untuk setuju, ya. Tapi pagi hari ini kita akan belajar dari bagaimana firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang selalu membuat kita harus menjaga setiap hati kita, menjaga setiap kehidupan kita sesuai dan selaras firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan belajar satu tema kecil yang Tuhan taruh pada saya. Pilihan kecil hari ini menentukan kehidupan kita hari esok. Tuhan Yesus berbicara di firman Tuhan selalu bilang, setiap perkara kecil, maka kita akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Ada satu kisah yang sangat menarik, ya, di pepatah Jepang. Ya. Kenapa kita harus berhati-hati dengan perkara-perkara kecil? Karena firman Tuhan katakan, kalau kamu nggak setiap perkara kecil ini akan sesuatu yang berbahaya. Pepatah Jepang ini berkata seperti ini. Karena ada satu buah paku yang terlepas, maka kuda tidak bisa berlari. Ya, karena ada satu paku, tapal kuda itu lepas sehingga kuda tidak bisa berlari. Karena kuda tidak bisa berlari, akhirnya pesan tidak sampai. Ya, karena pesan tidak sampai, maka satu kerajaan mengalami kalah dalam peperangan. Nah, disitulah kita harus bisa mengerti bahwa betapa pentingnya hal-hal yang kecil. Mungkin yang kelihatan kecil hari ini akan menentukan sesuatu yang besar di hari esok. Makanya saya pilihan kecil hari ini menentukan hari esok. Mari kita belajar satu firman Tuhan tentang kisah Esau. Ya, kita lihat bagaimana ini satu peringatan yang penting sekali buat kita bagi orang percaya. Kita lihat, ya next. Kita baca dari Kejadian 25 ayat, kita lihat. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Nanti ada Bro Hatta yang bantu membacakan. Silakan Bro Hatta. Kejadian 25 ayat 19, Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka, istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan kepadanya. Ya, next slide kita lihat.
Ya bacakan terus Pak Hatta. Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungnya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Oke, puji Tuhan. Kita balik ke slide. Jadi satu kali Ishak dan Ribka rindu mempunyai anak. Ya. Di sini ada orang yang satu kerinduan setelah sekian lama tidak punya anak, ada satu kerinduan untuk punya anak. Dan disitulah Ribka mengalami yang namanya kehamilan yang spesial, kehamilan khusus. Ya. Kehamilan ini luar biasa karena di dalamnya ada sepasang bayi yang kembar. Dan di situ dikatakan, firman Tuhan katakan begini, waktu Tuhan menjawab, di dalam rahimmu ada dua bangsa yang saling bertolakan di situ. Yang besar yang akan kau beri nama Esau, yang kedua yang lahir namanya Yakub. Ya, pada waktu Esau keluar, dia disebut Esau karena kulitnya berwarna merah, ya kemerahan. Nah, di situ dikatakan Esau pandai berburu. Dan satu lagi adiknya Yakub. Tapi sebelum keluar dari rahim, begitu Esau keluar, mau keluar duluan. Di firman Tuhan katakan spesial, kenapa? Yakub pegang itu kakinya. Artinya dari situ kita belajar, saya pikir-pikir, kok bisa bayi bisa megang seperti itu? Ya, kalau bukan ada sesuatu yang luar biasa, kenapa Alkitab mencatat begitu luar biasa? Sejak lahir sudah ada yang namanya perebutan hak kesulungan. Esau tahu, ya kakaknya mau keluar, nanti dulu, sabar kakak ya. Jadi saya ngebayangkan ini cerita sangat menarik karena dari cerita ini nanti Bapak Ibu akan lihat itu terus berlanjut sampai perjanjian baru. Kalau kita cuma udah tahu cerita Esau Yakub, nanti dia begini. Kita akan mulai, ya. Saya akan lanjutkan. Yang menentukan masa depan bukan urutan lahir, melainkan apa? Sikap hati terhadap panggilan Allah. Nah, kita akan belajar pagi hari ini. Kenapa begitu pentingnya bahwa sikap hati kita, makanya firman Tuhan katakan jangan jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita lihat, Esau, karakter dan pilihannya. Dia seorang pemburu yang hebat. Nah, di situ dikatakan, kenapa disebut duniawi? Karena dia tidak merasa penting yang namanya hak kesulungan. Nah, di situ dia bilang, sebentar lagi aku mati. Buat apa hak kesulungan? Lalu dengan mudahnya Esau menjual hal itu.
Lalu yang paling penting lagi pilihan Esau. Ya menikah dengan orang Kanaan. Padahal sudah dikatakan, firman Tuhan dari awal bilang, janganlah engkau bergaul dengan mereka yang orang gak percaya. Apalagi menikah. Nanti itu berlanjut terus. Ya, kita akan belajar. Nah, waktu Esau memilih yang duniawi dan menjual kesulungan, maka Esau kehilangan yang namanya kehilangan hak rohani. Nah, disitulah nanti, ini garis besarnya dulu ya, kita akan, disitulah dari Esau muncul yang namanya Edom. Bangsa yang kuat, bangsa yang luar biasa, fokus sama hal jasmani, dia tetap dapat hal berkat. Sementara sering mengusir bangsa Israel. Ini secara global ya, saya bacakan Yakub, prosesnya apa? Dia memilih tinggal di kemah. Tadi dikatakan, Esau senang berburu, kesayangan papa, karena papanya suka makan daging, ya daging buruan. Esau tinggal di rumah sama mama, diajarin masak, diajarin segala macam. Ya, kulitnya halus, ya bukan anak rumahan. Dia mengejar berkat, dia ngerti. Tadi udah saya katakan, sebelum lahir dia tahu hak sulung nih penting. Nah, membeli, yang bisa membeli, nanti diceritakan membeli di hak sulung. Nah, namun caranya, firman Tuhan katakan nanti Bapak Ibu belajar bagaimana cara Yakub tidak begitu caranya Tuhan. Makanya dia perlu ditempa lewat pergumulan. Nah, di Sungai Yabok lah dia berubah. Dari Yakub dia berubah namanya menjadi Israel. Nah, dan menjadi bangsa pilihan. Di situ Yakub dikatakan fokus hal rohani. Sehingga berkatnya berkelanjutan menjadi 12 suku. Esau menjadi bangsa yang besar, Edom. Nah, disinilah kita baru bermain ya. Cerita dari cerita ini. Bagaimana dua kisah ini berlanjut sedemikian rupa dan mengguncang dunia. Ya, kita lihat. Kita lihat. Di situ dikatakan Esau seorang yang pandai berburu. Satu kali Esau habis berburu, dia katakan dia lapar. Dia udah penting, waduh ini si adik lagi ngapain ya? Kok kelihatannya bagus. Dan ada yang di mangkok itu merah-merah apa? Dia lihat, adik kasih aku itu kacang merah. Kalau orang Manado bilang bener bon. Ya, bener. Orang Manado bilang bener bon. Wih, bener bon kalau dikasih yang satu namanya B2 itu luar biasa. Ya. Lalu dia bilang, berikan aku satu mangkok. Adik dengan gampang, sabar dulu kakak. Kakak boleh lapar, tapi kakak harus jual dulu. Ya di bawah bilang negosiasi, jual dulu hak kesulunganmu. Tadi sudah dikatakan, Esau nggak peduli. Yang hak kesulungan apa sih? Dianggap receh, nggak peduli. Aku sekarang lapar, aku capek, aku lihat menarik nih kacang merah Brennerbon yang made in Manado ini. Apalagi Brennerbon made in Ibu Yanski, wah luar biasa. Ya, membuat orang ketagihan. Nah, disitulah terjadi yang namanya negosiasi. Esau udah tahu dari penting. Lalu tanpa berpikir panjang Esau, memang sedap bikinannya Yakub ini Brennerbonnya. Dan dia lupa negosiasi hak kesulungannya terjadi dan dia berikan kepada Esau. Dia pikir, toh nggak ada sesuatu yang berubah. Aku tetap seperti ini, tapi di alam rohani Tuhan anggap hal itu nggak menghargai apa yang namanya hak kesulungan. Nanti kita akan belajar kenapa hak kesulungan begitu penting. Yakub yang orangnya tenang, tinggal di kemah, dan membeli hak kesulungan, dia berhasil satu tahap hak kesulungan dia ambil. Nah, makanya pada waktu tiba Yakub Ishak makin hari makin tua, mamanya sudah tahu bahwa papanya bilang sama Esau, papa waktunya sudah dekat. Kamu harus cepat pergi berburu. Nanti bawa buruan tuh kau masak yang enak. Papa akan lepaskan berbuat kamu. Dan Mama Ribka dengar. Bukan Mama Ribka, Pak Sugi. Ya, Mama Ribka dengar. Ini dia. Sudah waktunya ya.
Karena Tuhan udah bilang, yang adik nanti akan menjadi tuan yang kakak. Mama udah tahu. Begitu ya, Ishak menyuruh Esau pergi dan Esau pergi, yes. Yang penting ini, buat apa hak kesulungan? Lalu berburu karena memang Esau seorang yang mahir dalam berburu. Dia pikir akan cepat dapat. Mamanya lebih cepat. Di dapur ada freezer diambil. Yakub, ngoni kasih ini dulu, cepat sudah. Mama bikin masak, nanti kasih ke papa ya. Maksud papa enggak apa. Nanti waktu kasih makanan yang mama bikin ini, nanti papa turun berkat. Mama, nanti kalau ditanya sama papa bagaimana? Apakah engkau anakku Esau? Bilang iyo, jangan salah. Tapi kakak takkan babulu. Ya, ini tolong licin, gak ada bulu. Gitu ya. Tenang, nanti mama atur sudah. Nanti atur sedemikian rupa. Dan kan singkat cerita, Esau gagal menerima kesulungan. Kenapa? Yakub mengambil berkat itu ya dari setelah gagal menerima menggagal untuk menghargai hak kesulungan, dia juga gagal untuk menerima janji Tuhan. Jadi waktu meremehkan hak kesulungan, artinya kamu sedang tidak bisa menerima janji berikutnya. Nah, di sini dikatakan bahwa Kejadian 25 ayat 29-30 dikatakan, ketika Esau menjual hak kesulungan demi semangkuk kacang merah, dan Kejadian 27, Esau kehilangan berkat ayahnya. Ya, jadi satu mata rantai. Hati-hati waktu kita memilih dengan cara dunia, maka cara yang rohani kamu nggak akan mungkin dapat menerimanya. Nah, ya, di sini kita harus belajar. Nah, jadi hak kesulungan bukan tentang hanya warisan materi. Wah, orang sulung, orang Chinese bilang kalau anak laki-laki paling besar double portion, 2 kali lipat. Nah, katanya. Jadi anak laki paling besar dikasih seperti itu. Nah, tapi ini bukan bicara tentang kewarisan, tetapi tentang kepemimpinan keluarga. Tentang warisan rohani. Yang paling penting tentang janji Abraham. Esau nggak peduli, dia punya kakeknya udah bilang bahwa ada perjanjian. Daud, kita maju lebih ke depan lagi. Daud pada waktu dia mengerti hal ini, perjanjiannya bilang sama anaknya, Salomo ingat, Papa punya perjanjian sama Allah. Kalau begini-begini kamu akan begini. Esau nggak mengingat. Padahal firman Tuhan katakan, waktu kamu berjalan, pada waktu kamu duduk, waktu kamu berdiri, di mana saja, ingat selalu perkatakan firman, apa yang Allah janjikan. Dan pada waktu mereka hidup dalam janji Tuhan, semua kehidupan kita akan dituntun sesuai dengan rencananya. Nah, Esau menukar yang rohani itu demi kebutuhan yang namanya sesaat. Buat di mata Tuhan itu seperti perbuatan cabul. Perbuatan nafsu yang rendah yang meremehkan firman Tuhan. Nah, kata cabul dalam bahasa Yunani dikatakan pornos. Artinya bukan hanya merujuk soal seksual, tapi merujuk pada orang yang hidup untuk kepuasan jasmani duniawi. Dan orang-orang yang tidak menghargai perkara-perkara rohani. Dan buat Tuhan itu merupakan satu kejijikan. Wah, luar biasa ya. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa lewat kejadian ini Esau begitu dia balik habis berburu. Papa, ini hasil buruanku. Waktu dia datang, anakku. Tadi siapa yang udah aku berkati? Adikmu telah mengambilnya. Lalu Esau dikatakan Esau meraung-raung, Papa, tidak ada lagikah berkat yang kau punya untuk aku terima? Lalu Yakub bilang, sudah habis. Sudah tidak ada. Yang tidak ada tuh berkat rohani. Tetapi, kata Yakub,
Kalau engkau sungguh-sungguh bekerja, seperti dunia, kalau engkau sungguh-sungguh bekerja, maka engkau pun akan memperoleh apa yang kamu inginkan. Tapi yang betul yang dikatakan Yakub, Esau bekerja luar biasa. Nah, itu yang kelap kali kita orang dunia pada waktu kita nggak bisa menikmati atau tidak memiliki janji Tuhan, maka cara duniawilah yang muncul. Dan orang mengeluarkan yang namanya pembuktian atas hidup kita. Kita lihat, nah Kejadian 36 ayat 1. Disinilah kita akan mulai. Kenapa Esau dan Yakub akan berbeda secara signifikan. Kejadian 36 ayat 1. Mungkin kita secara singkat nanti Bapak Ibu bisa baca. Karena ini cerita sangat panjang. Dikatakan inilah keturunan Esau yaitu Edom. Ya, nanti akan kita lihat Edom tuh bagaimana. Esau mengambil orang-orang Kanaan menjadi istrinya namanya Ada. Ya, lalu anak Elon orang Het dan Oholibama istrinya lagi dan anak istrinya yang lain Basmat dan sebagainya. Kita lihat. Nah, di situ dikatakan Esau anak pertamanya namanya Elifas. Waktu saya dengar Elifas, apa yang terbersit di hati pikiran Bapak Ibu? Elifas, salah satu orang yang pernah muncul di kitab Ayub. Yang sahabatnya Ayub yang bilang, kamu tahu nggak? Kenapa kamu mengalami hal bla 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 yang buruk dan segala macam? Elifas, ini ternyata bukan Elifas yang sama. Walaupun di situ dikatakan Elifas orang Teman. Ya, bukan teman ya, Teman. Jadi satu daerah yang namanya orang di daerah Teman. Kita lihat lebih lanjut. Nah, lalu saya mau balik sedikit. Di situ bilang, Esau membawa istrinya, anak-anaknya, ternaknya, segala hewan, segala harta bendanya. Dan pergi ke negeri lain dan meninggalkan Yakub adiknya. Jadi pada waktu dia tidak menerima berkat rohani, dia bawa semua istri-istrinya, ya, anak-anak ada beberapa, dia bawa ternaknya, anak-anaknya, pergi meninggalkan itu. Nah, di sini dikatakan sebab harta milik mereka terlalu banyak. Lalu menetaplah Esau di pegunungan Seir dan sejak itu Esau disebut Edom. Nah, ya, di sana. Yang 11 bilang ini, anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Sepo dan selanjutnya. Kita lihat. Kita bisa belajar. Kegagalan manusia tidak akan bisa membatalkan kesetiaannya Tuhan. Kita berpikir, nanti di firman Tuhan katakan, ya, kenapa sih Tuhan dari awal udah bilang, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Buat saya kok belum lahir kok udah ditentukan seperti itu. Ini gimana? Buat saya menjadi satu pertanyaan yang menarik, yang untuk saya mau belajar ya. Nah, disinilah kita mau melihat bagaimana sering dipahami. Mengapa Allah menolak Esau? Nah, nanti sebentar kita belajar. Nah, di sini ada gambaran keturunan Esau, orang Edom dan orang Amalek. Bapak Ibu, begitu dengar Edom dan Amalek, apa yang terpikir pikiran kita? Nah di situ ada Ishak dan Rita, anaknya Esau, istri-istrinya Esau. Ya, nanti akan kita lihat siapa Edom, ya. Siapa Amalek, kita lihat. Nah, ini dari istrinya yang ada, tadi saya balik, itu sebelah kiri ya. Kalau sebelah kiri saya, buat Bapak Ibu sebelah kanan kali ya. Itu ada tuh ini, kita lihat. Nah ini silsilah Esau yang dengan istrinya ada sampai situ. Dan di situ muncul yang namanya Amalek di bawah. Begitu dengar Amalek, nah, bisa dibayangin ini musuh bebuyutannya orang Israel. Edom pun sama musuh bebuyutan. Bapak Ibu perhatikan konflik dalam keluarga yang tidak diselesaikan berujung menjadi konflik bangsa. Wah, buat saya, aduh ini mengerikan ya, kita bisa lihat. Nah disinilah, Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Akar permasalahannya
waktu daging ini merasa sesuatu yang menuntut, ada kelaparan, lalu dia menyebabkan ketidakpedulian dengan hak sulung, dia akan muncul kehendak. Nah, Esau dan Yakub di sini kita mulai kejadian akar permasalahannya. Kita lihat. Nah, keturunan Esau ada yang melalui Amalek. Esau, Elifas, Amalek. Nanti, kejadian 36 ayat 12. Jadi kita ngerti, Amalek ternyata cucunya Esau. Jadi sehingga garis Edom dan Amalek satu garis keluarga. Satu anaknya, Esau punya anak, satu cucunya. Jadi saya ngebayangkan seperti ini. Waktu Ishak dan Ribka pengen keluar ke Mesir karena kelaparan, Tuhan udah bilang, jangan pergi ke Mesir. Kenapa Ishak berpikir mau pergi ke Mesir? Kita balik ke cerita sebelumnya. Waktu Abraham dan Sarah mengalami kelaparan hal yang sama, dia 2 kali pergi ke Mesir. Jadi pola pikir orang tuh menceritakan apa yang dialami. Dulu papa ke Mesir sama mama. Ya, kamu belum lahir. Mama mau ditaksir sama raja di sana. Karena mamimu 65 tahun tetap masih cantik sekali. Wah, dia cerita seperti itu. Dan ingat waktu kejadian hal yang sama, Ishak dan Ribka mengalami masalah, dia mau pergi. Tuhan bilang, jangan pergi. Tinggallah di mana kamu tinggal. Kita membayangkan waktu Esau ditipu sama Yakub, saya membayangkan ia bercerita, harusnya papa yang mempunyai hak kesulungan, bukan saudaramu, bukan ommu itu Yakub. Dia nipu papa, bukan cuma hak kesulungan papa, berkat dari kakekmu pun diambilnya pula sama dia. Wah, kebencian, kemarahan itu dia tidak bawa sama Tuhan, dia turun-temurun sampai ini. Nah, disinilah akar permasalahan. Nanti kita akan lihat, ya, dari Edom. Jadi ketika bangsa Israel di Bilangan 20 ayat 14-21 itu bilang, satu kali Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Begitu keluar dari Mesir, saya ada gambarnya ya, saya maju dulu. Nah ini, Musa keluar dari Mesir, dikatakan firman Tuhan, membawa 2 juta umat. Ya. Waktu Musa membawa orang itu, dia lewat daerahnya orang Edom. Di mana daerahnya orang Edom? Nanti kita lihat. Dia di Bilangan 20 ayat 14-21. Pada waktu lewat situ, Musa bilang, izin sama mereka, izinkan kami untuk melewati daerahmu. Karena lewat daerah Edom inilah perjalanan ke tanah, nanti ke tanah perjanjian itu akan jauh lebih dekat lewat situ. Nah, dia bilang, aku nggak akan lewat ladangmu, aku nggak akan masuk kotamu. Ya, kalau nanti seandainya ada wargaku yang ngambil air, merugikan kamu, tenang, aku siap bayar. Jangan khawatir, pokoknya kamu nggak akan dirugikan. Aku nggak akan membuat ancaman buat kamu. Lalu Edom bilang, no way, tidak boleh, tidak bisa. Bahkan Edom menyiapkan pasukannya begitu besar. Dia bilang tidak bisa. Kebencian mematikan belas kasihan, padahal ini saudaranya. Ini omnya, gak peduli, marah seperti itu. Kebencian mematikan semua empati, rasa belas kasihan itu. Ya, dan menghadang dengan pasukan yang besar. Sehingga bangsa Israel harus memutar lebih jauh lagi dengan cara yang memutar lebih jauh. Dan di sini dikatakan, ya kita balik. Lalu pada masa Raja Daud, 1 Raja-Raja 11, ya, Raja-Raja 11, 14-17. Di situ pun pada orang-orang Edom yang mereka terus berusaha menggagalkan, ya, semua rencana Tuhan. Kita lihat pertama kali,
Yang tadi dikatakan pada waktu mau keluar. Pada masa Saul, satu raja-raja. Pada masa Saul, Tuhan udah bilang, itu pokoknya nih untuk orang Amalek, 1 Samuel 15, orang Agag, tumpas. Bukan hanya manusianya, hewannya juga bunuh semuanya. Jangan ada biarkan satupun yang hidup. Lalu Bapak Ibu saya dengar sebagian ceritanya, semua dibabat habis. Tiba-tiba, ini sapi gemuk. Ini seperti sapi di Kobe. Empuk. Ya, kambingnya gemuk. Kayaknya Tuhan senang deh buat persembahan seperti ini. Dombanya juga bulunya buat bisa bagus. Lalu disisihkanlah semua yang bagus-bagus, yang gemuk-gemuk. Lalu Agag yang rajanya harus Tuhan bilang ditumpas. Malah Saul biarkan hidup. Waduh, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Apa yang ditinggalkan oleh generasi sekarang. Generasi berikutnya harus nanggung masalah yang lebih besar dari hal-hal itu. Maka firman Tuhan katakan, waktu Tuhan bilang selesaikan, selesaikan. Jangan ada sisa, jangan ada sisa. Tadi saya bilang kenapa seperti itu? Nanti kita akan mengerti. Pada masa Gideon, Amalek juga menyerang bersama Midian. Ya, dia berkolaborasi sama Seba, orang Saimuna, orang Oreb-Seb, dan kita lihat di Hakim 6-8. Bagaimana orang Amalek mencari kesempatan supaya keturunannya Yakub kalau bisa menderita sedemikian rupa. Kebencian, menghilangkan belas kasihan, empati dan sebagainya. Nah kita lihat. Nah saya ulang lagi. Kenapa orang Edom sangat memusuhi? Ya, ini ada dua nih. Edom, Amalek. Kita Edom dulu. Edom akar permusuhan disebabkan karena apa? Kenapa dia begitu benci, begitu marah? Karena dia iri. Rasa jealous, kok Allah milih Yakub. Ya, penolakan Edom terhadap di Israel, maka muncul namanya penolakan Edom terhadap orang Israel yang tadi diceritakan. Lalu Edom akan merasa senang jika keturunan Yakub itu menderita. Wah, ngeri ya, kita lihat. Nah, tadi kita udah lihat, ditolak. Edom bersuka cita saat Israel menderita. Kenapa? Rasa tidak aman identitasnya. Dikatakan Israel bangsa pilihan, Edom merasa dipinggirkan. Nah, kebencian itu diwariskan turun-temurun. Lewat apa? Budayanya Edom. Padahal di kitab Ayub, nanti Bapak Ibu lihat, Ayub pasal 4, Edom satu daerah yang penuh dengan puitis, satu yang syair-syair yang luar biasa. Ya, nanti bisa dibaca. Nah, Edom merasakan bilang sama anak cucunya, itu ommu tuh curang, ya, entah berbagai alasan apapun. Nah, dan Edom dikatakan sangat bangga dengan kekuatannya sendiri, dan itu menunjukkan kesombongan. Nah, disitulah kita bisa nanti kita dibacakan Nabi Obadya menekankan bahwa Edom mengandalkan gunung batu merahnya yang mengabaikan Tuhan. Ya, ini, siapa yang pernah pergi Israel? Di mana ini? Ya. Ternyata ya, dari awal saya juga pikir si Esau ini kulitnya merah dan senang kacang merah. Dia tinggal di daerah yang tanahnya juga pasti memang warnanya merah. Saya pikir ini apa kebetulan atau gimana? Dan tanah berbatu ini menjadi wilayah di tanah Seir itu yang menjadi kebanggaan orang-orang Edom. Dan sekarang disebut Petra di sana. Nanti mau saya cerita bagaimana kondisi, kenapa sampai begini, kita lihat. Nah, tolong Bro Hatta bacakan nubuatan Bani Edom, tentang Bani Edom, Obadya 1, pasal ini cuma 1 tapi powerful buat Edom. Ya, silakan. Nubuatan Bani Edom, Obadya 1, penglihatan Obadya. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya.
Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung, Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ya, di sini katakan bahwa Edom merasakan bahwa siapa yang bisa ngalahin aku? Kekayaan, kekuatan, semuanya luar biasa ya. Dia katakan bahwa, coba kita balik ayat pertama, bahwa Obadja pertama, Obadja nih satu kali, ya slide. Ya. Jadi satu kali waktu bangsa Israel mengalami yang namanya penganiayaan, karena di utara Israel itu melakukan satu dosa yang besar sehingga dia akhirnya diserang oleh bangsa Babel. Bapak Ibu jangan, bangsa Israel karena dosa akhirnya diserang bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel diserang seperti itu, Edom ada di situ. Edom melihat bangsa Israel diserang sama orang Babel segala macam. Nah ini rasa sekarang kamu ambil hak kesulungan, nah ini ambil berkat kita. Nah kita lihat sebentar. Pada waktu orang Babel itu menyerang, dikatakan orang Edom ini berpesta pora. Bait Allah dihancurkan, diserang. Orang Edom dia minum, berpesta pora, mensyukuri semua perbuatan yang orang keturunan Yakub itu menerima semua hukuman. Bahkan dikatakan Edom ikut merampas, makanya dia pakai semua cawan seperti Nebukadnezar mengambil semua piala itu dan minum dari cawan yang sama yang harusnya dibatalkan. Nah di sini dikatakan, di sini kan orang Edom berpesta pora, bahkan di situ orang Edom pada menangkap kembali orang-orang Israel yang berusaha melari dari Babel, dia tangkap, dia serahkan lagi sama orang Babel supaya dihukum. Dan dia berpesta pora, menikmati semua kesulitan itu. Maka dari sinilah nubuatan Obadja itu terjadi. Dikatakan di sini, karena kekerasan terhadap saudaramu lah Yakub, engkau akan dihancurkan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, lihat. Kebencian demi kebencian memumpuk sampai akhirnya Tuhan berfirman seperti itu. Janganlah kamu memandang rendah saudaramu pada hari kemalangan. Harusnya Edom menolong saudara orang Israel. Jangan bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Janganlah membual pada hari kekesudahan. Firman Tuhan katakan, siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Itu janji Tuhan sama Abraham. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Lalu muncul nubuatan itu. Padahal Edom merasakan kehebatan yang tadi dibacakan sama Bro Hatta. Bahwa keangkuhanmu telah memperdayakan engkau. Dan engkau tinggal di liang-liang batu tempat kediaman tinggi. Makanya dia batu-batu dipahat sedemikian rupa sehingga dia tinggal di situ. Dan di tempat yang tinggi. Dia bilang, siapa yang bisa menurunkan aku ke bumi? Nah, di sini saya kasih gambaran di sini. Nah, siapa? Tuhan bilang, aku yang akan menurunkan engkau, menghancurkan engkau. Dan engkau akan melihat bagaimana cara Allah yang luar biasa itu bekerja. Nah, kita lihat. Nah, Edom membangun kerajaan yang kuat. Dan satu kali di Israel juga ada negara yang kokoh. Kebencian itu tambah muncak. Enggak boleh. Ada dua singa di atas satu gunung. Dia pikir seperti itu. Nah, jadi di sini nih kita lihat.
Ketika Babel tadi diserang, dihancurkan oleh Babel tadi yang saya ceritakan, mereka berpesta pora. Nah, disinilah muncul. Mazmur 137 ayat 7 dikatakan, ini Daud bilang, ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan sampai ke dasar-dasarnya. Wow, jadi kenapa Edom sampai dimusnahkan? Saya cari. Nah, nubuatan ini digenapi. Edom dihancurkan. Nah, di situ kalau Bapak Ibu baca Edom ayat 1-21 dikatakan gini. Apa yang Edom tabur atas bangsa Israel Yakub, dia menuai. Bahkan lebih buruk dari yang sebelumnya. Orang-orang yang diandalkan untuk berkolaborasi mengkhianati dia. Orang-orang yang dia percaya menghancurkan dia. Dan Edom dikatakan begitu parahnya kerusakan. Dan di akhirnya namanya hilang. Tidak tercatat lagi. Dan dikatakan pada waktu mereka misalnya seorang pencuri pun mengambil sampai yang kamu sembunyikan akan dicari terus. Bahkan harta-hartanya orang Edom dihabisi semuanya. Dan disitu katakan hancurlah Edom untuk saat itu. Nah, firman Tuhan mau ngajar seperti ini. Mungkin kita melihat, kok itu orang-orang jahat, kok nggak pernah dihukum sama Tuhan ya? Kok kayaknya kelihatannya enak. Kita yang sungguh-sungguh sama Tuhan mengalami tantangan intimidasi, aniaya sebegitu rupa. Firman Tuhan katakan, Tuhan sedang menunggu waktu yang terbaik supaya dia bisa berbalik mendengar peringatan Tuhan. Makanya ada waktunya Tuhan yang begitu panjang sabar. Seperti pujian Tuhan bilang, ada waktu, ada jam pasir. Tuhan tetap memberikan kesempatan. Nah, disinilah saya mau katakan, Esau pada waktu dia menyadari hak kesulungannya hilang, bahkan berkatnya pun tidak dapat, lalu dia menyesalah dia. Menyesal, ternyata menyesal saya lihat, menyesalnya seperti menyesal Yudas. Metamelomai, ya. Dia menyesal bukan karena dia bersalah kepada Allah, karena dia meremehkan hak kesulungan. Bukan, dia menyesal kenapa hak kesulunganku dijual. Kenapa sampai bisa diambil sama adekku? Ya, nah kebodohan itu kita bisa lihat. Ada pesan teologis yang kita dapat ini, kita lihat pesan rohani di Ibrani 12. Surat Ibrani ditulis kepada orang percaya yang mengalami tekanan, terancam mundur dari iman. Kan bilang ini, janganlah engkau seperti Esau, jangan tukar kekekalan dengan kenyamanan sementara. Makanya waktu mulai berpacaran, mulai mau masuk hubungan bilang, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Bahkan orang menjual kekekalan itu untuk dapatkan pasangan yang kaya, yang tapi tidak takut akan Tuhan. Nah, ini pesan ya. Jadi ini adalah pesan yang sangat kuat. Kenapa? Bahayanya keputusan yang kecil namun itu bersifat kekal. Wah, yang penting tajir. Ya. Pabriknya 20. Pesawat pribadi 3. Kapal yaknya 15. Ya. Rekening kayak Paman Gober bisa berenang di gudang uang. Ya, enggak seperti itu. Tapi bilang begini. Janganlah karena sepiring makanan kamu kehilangan warisan kekal yang dari Tuhan. Ya, jadi yang masih pacaran pikir baik-baik. Itu nyong gagah sekali. Kalau Yohanes nggak ada, Abdullah juga nggak apa-apa. Ya, ini Hana nggak datang. Maria nggak datang. Aminah juga nggak apa-apa dah. Nggak seperti itu, ya. Nah, jadi Tuhan mau kita rindu, makanya dikasih itu.
Tuhan selalu menyediakan jalan pulang untuk yang namanya kembali kepada pertobatan. Selalu itu kerinduannya Tuhan. Nah, kita lihat. Ternyata setelah sedemikian panjang cerita sampai orang-orang Edom hilang. Hampir hilang, tidak terdengar. Kalau kita tadi balik lagi ke Petra, ternyata Petra adalah kekuasaan daerah Yordania. Ya, bagian Israel bagian selatan dekat Yordania dan diduduki oleh orang Arab. Dan pada waktu ke sana di situ dikatakan di firman Tuhan, tidak ada lagi orang bercerita, aku loh orang Edom yang mewarisi Tuhan. Tidak ada. Mereka hanya menjadi tempat wisata. Oh, bagus ya. Kalau nggak tahu ceritanya, dulu saya juga, wih Petra bagus. Lewat tebing, keren segala macam. Ternyata cerita itu menimbulkan satu cerita ejekan, hinaan yang begitu rupa. Bahwa orang yang tidak menghargai perjanjian Tuhan, tidak menghargai hak kesulungan, ini tempatnya. Mereka hanya tinggal puing-puing ada. Begitu hilang, akhirnya orang-orang seolah lenyap, bercampur dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Dan sekian ratus tahun kemudian, tiba-tiba kesempatan itu muncul lagi. Karena desakan orang Romawi, karena desakan musuh yang menguasai situ, lalu diangkatlah yang namanya Herodes Agung. Di situ dikatakan ya di Markus 3 Herodes Agung orang Idomia. Idomia orang yang artinya Edom. Wah, jadi dan karakter sifat Edom itu tetap muncul. Waktu Herodes dengar didatangi sama 3 orang Majus, sang raja, di manakah di tanah Yudea ini seorang bayi yang baru lahir, yang seorang raja yang baru lahir. Hah? Ada raja di sini. Insecure yang dulu muncul lagi, spirit gak nyaman. Nanti kalau ngoniso ketemu itu bayi, kasih tahu orang. Orang mau bernyembah juga. Aku mau menyembah dia. Padahal dia merekayasa. Jangan sampai ini keturunan bisa berlanjut. Bunuh semua. Makanya begitu kita lihat gambar Herodes dengan bintang di situ, lihat ada seorang juru selamat. Lalu dia merencanakan membantai semua bayi yang berumur di bawah 2 tahun untuk dibantai. Dan Tuhan bilang sama Yusuf dan Maria, pergi ke Mesir. Dan Bapak Ibu tahu ceritanya. Dan firman Tuhan katakan, kebencian akan menghancurkan diri sendiri. Dan dikatakan waktu Herodes menganggap, akulah Allah. Dan saat itu ditabok sama mereka. Ngomong sembarangan ya. Mau jadi Tuhan. Lalu tubuhnya dimakan, dia malah kesakitan, dimakan ulat-ulat. Ada rasa gatal yang dari dalam nggak bisa disembuhkan. Dan Tuhan, manusia tidak bisa selesaikan, Tuhan yang selesaikan. Kita masih cerita. Nah, ini garisnya. Esau, Edom, Idomia, dan Herodes. Luar biasa ya, untuk satu kisah tentang Edom. Dari perjanjian lama ke kita, perjanjian sampai perjanjian burung. Sampai Kristus. Ya, spirit yang sama berusaha menghancurkan yang namanya garis tanah perjanjian dengan Allah. Karya Allah berusaha, si jahat menghalangi, menghancurkannya. Muncul Herodes. Kalau nanti kita ngomong Herodes, Bapak Ibu jangan. Herodes ternyata ada banyak. Ada Herodes Agung, ada Herodes Antipas, ada Herodes ini. Nah, itu beda-beda. Kita nanti next kita belajar lagi. Sekarang kita belajar satu lagi. Ini cucunya yang lebih liar, lebih galak lagi daripada Edom. Edom begitu bengis, Amalek lebih jahat. Nah, Amalek kenapa sangat memusuhi Israel? Ya, kenapa? Asal usulnya cucunya ini, cucu dia dengar ya dari kakeknya, dari papanya. Waktu rapat keluarga, saya nggak mungkin rapat keluarga, lalu ceritalah, diulang lagi. Kebencian selalu enak kalau digoreng, diceritakan. Itu, kamu tahu tetangga sebelah yang bangunan bagus itu? Aduh,
dulu tipu papa, tipu kakekmu segala macam. Nah, asal usul itu kita bisa lihat di Kejadian 36 ayat 12. Jadi Amalek sekali lagi adalah keturunan cucu dari Esau, bangsa Edom. Yang menjadi suku yang terpisah. Kita lihat ini bagaimana sifat bangsa ini. Firman Tuhan katakan Amalek digambarkan sebagai penyerang yang kejam, pengecut dan tidak takut akan Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca Ulangan 25 ayat 18. Kenapa pengecut? Waktu bangsa Israel dalam perjalanan begitu jauh keluar dari Mesir, ya, begitu lemah. Apalagi setelah Edom ditolak, memutar jauh. Makanan juga nggak gampang, air nggak gampang. Lalu dikatakan Amalek menyerang orang-orang lemah itu dari belakang. Disikat habis dan Tuhan sangat marah melihat bangsanya berusaha dikacaukan. Alasannya apa? Akar kepahitan dari Esau. Lihat, muncul lagi kepahitan kemarahan. Amalek merasakan bahwa gara-gara Yakub merusak, merebut berkatnya mereka, sehingga harusnya kita. Itu persis yang dikatakan Korah, ya, kepada orang-orang Lewi. Harusnya kita keturunan Ruben yang menjadi imam. Bukan mereka, bukan Musa maupun bukan Harun, apalagi Miriam. Kita anak paling besar. Nah, itu yang dilakukan siapa? Korah. Amalek nomaden adalah hidup sebagai perampok gurun. Makanya dia dengan kebencian itu menjadi alasan untuk ke situ. Dan ada satu yang paling penting. Ada spirit, roh yang tidak takut akan Tuhan, yang selalu menentang. Makanya bilang harus dilenyapkan, tidak boleh ada sisanya. Ada spirit ini di dalam bangsa Amalek ini. Amalek dipandang sebagai gambaran musuh rohani yang begitu besar. Nah, inilah alasannya. Keluaran 17 ayat 14 sampai 16 bilang, Tuhan akan berperang melawan Amalek turun-temurun. Dan Tuhan akan menghapuskan sama sekali dari semua ingatan tentang Amalek. Wah. Kenapa? Ada spirit yang tadi itu. Nah ini nanti dibaca ya. Ingat. Nah, ingat. Apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepadamu pada waktu keluar dari Mesir. Nah, mereka tidak takut akan Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan kan, kamu harus menghapus ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit ini. Jangan setelah kamu sampai lupa hal itu. Nah, ya. Di sini kita lihat. Kekaitan Esau, Amalek, Saul. Esau, Amalek, nah lihat. Saul udah dikasih amanat agung. Kamu punya otoritas, punya kemampuan. Kenapa kamu gak melakukan? Sampai-sampai saat itu Samuel ikut marah juga. Kamu ini, ya, Tuhan menghargai ketaatan daripada korban bakaran. Nah, Saul kesinggung. Jangan ngomong begitu. Ini banyak rakyat jutaan. Dia lebih menghargai hormat manusia daripada hormatnya Tuhan. Ya, nah kita lihat apa yang tidak Daud selesaikan, yang tidak Saul selesaikan. Muncul di kitab Ester. Ester 3 ayat 1. Kita sangat dengar cerita seperti ini. Muncullah Hagak, ya, Haman orang Agag, di situ dikatakan. Coba Bro Hatta baca. Ester 3 ayat 1. Ester 3 ayat 1. Muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasuerus, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Ya, lihat. Muncul lagi orang Agag, Haman, ya. Agag orang Amalek yang zamannya Saul. Karena tidak dituntasin, ada yang kabur, diamanin sama Saul, muncul di zaman Ester. Apa yang tidak diselesaikan di generasi sekarang akan ditanggung generasi berikutnya. Bahkan dibilang kadang dosa ketidaktaatan adalah seperti dosa orang bertenung.
Ya, orang sihir kita lihat. Nah, lihat. Esau, Amalek, Agag, Haman, sampai bangsa Israel Yakub. Apa yang tidak dituntaskan dalam ketaatan hari ini akan muncul lebih ganas di generasi berikutnya. Ya, makanya dosa yang tidak dimatikan akan diwariskan. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah bayar itu semua buat kita. Dia hancurkan, dia patahkan setiap kutuk dosa dengan dia mati sebagai kita di kayu salib. Luar biasa ya. Tuhan Yesus selalu tidak pernah kalah untuk setiap rencana ilahinya. Nah, kita bisa lihat betapa pentingnya kita untuk selalu takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, bahwa waktu Tuhan mau kita hidup di dalamnya, Tuhan tetapkan bahwa kita nih anak-anak ini kesayangan. Lalu muncul pertanyaan seperti ini. Kenapa Tuhan tadi katakan Tuhan gak memilih urutan lahir, tapi dia memandang bagaimana ketaatan hal-hal yang rohani. Saya coba cari-cari, ada di Roma 9 ayat 11 sampai 13 dikatakan gini. Sebab waktu anak-anak itu belum lahir dan belum melakukan hal yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan. Jadi Tuhan kasih satu hal, walaupun di Kejadian 25 ayat 23 dikatakan 2 bangsa ada dalam rahimmu, yang tua akan menjadi hamba yang muda. Jadi Alkitab katakan bahwa pilihan itu terjadi sebelum perbuatan. Saya mikir kenapa Tuhan pilih? Bisa nggak pilih apa yang dipilih oleh Tuhan itu tiba-tiba berubah? Ya, Bapak Ibu bisa nggak? Ya, lalu saya lanjutkan. Roma 9 ayat 14. Adakah ketidakadilan pada Allah? Sekali-kali tidak. Kenapa? Keadilan ada Allah tidak sama dengan ketidakadilan manusia. Beda keadilannya Allah. Karena kenapa? Keadilan Allah semua layak untuk dihukum. Tetapi Allah bebas memberi belas kasihan kepada siapapun yang mau. Roma 9:15 katakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau memberi belas kasihan. Jadi kalau Allah mau menyelamatkan satu orang pun, ya, anugerah bukan satu kewajiban. Tapi Tuhan mau bilang gini, aku mengasihi Yakub, membenci, artinya ini bukan karena Yakub lebih baik. Bukan. Tapi pilihan Allah karena Yakub waktu ngeresponnya dia memilih hal-hal yang rohani. Disitulah pilihan menentukan itu. Ya, jadi kita harus mengerti Yakub dipilih karena ada masuk yang namanya jalur perjanjian. Karena Esau tidak memiliki peran tersebut. Nah, ya. Tuhan mau, dia fokus gak sama rencana Tuhan? Jadi Tuhan mau fokus sama pribadi kita, ya, untuk masuk ke rencana Tuhan. Nah, makanya waktu saat ini komunitas kecil kita dipilih oleh Tuhan untuk masuk dalam rencananya, kita sedang diarahkan untuk masuk jalur pemilihannya Allah. Tuhan mau seperti ini. Bahwa pemilihan itu murni, itu adalah kasih Allah yang ditujukan pada kita. Bapak Ibu merasakan dipilih enggak? Ya, kayaknya gimana ya? Enggak seperti itu ya. Ya, oke. Pertanyaan saya yang terakhir begini. Esau punya pilihan enggak atas hidupnya? Punya. Ibrani 12 ayat 16-17 gini. Esau menjual hak kesulungannya dan dia menyesal. Nah, jadi pemilihan Tuhan tidak menghapus tanggung jawab. Karena Esau meremehkan hal-hal yang rohani. Ya, penolakan Esau atas apa yang Tuhan gariskan terkonfirmasi atas pilihannya sendiri. Sebagai penutup, Tuhan pernah bilang sama Yunus, kamu pergi ke Niniwe. Karena kalau nggak bertobat, bangsa ini akan ditunggang balikan.
akan dihancurkan. Ya, selagi-lagi Yunus ini benar-benar bilang, Tuhan, kamu murah hati, kamu panjang sabar, ntar juga terbelas kasihan. Lalu Yunus pergi ke Tarsis. Nggak mau. Ya, singkat cerita Yunus makan sampai ikan besar, dimuntahin, dan Yunus bertobat di dalam perut ikan dan bilang, Tuhan, aku pergi sudah. Lalu Yunus pergi ke Niniwe memberitakan bahwa kalau kamu nggak bertobat, dalam jangka waktu yang Tuhan tetapkan, semua akan hancur. Seperti Sodom dan Gomora. Lalu dikatakan firman Tuhan, Niniwe bertobat. Firman Tuhan katakan, lalu hati Allah berbalik. Rencananya dihancurkan, berubah pada waktu bangsa ini merespon untuk berbalik. Hal ini pun berlaku buat Esau. Sekalipun Esau melakukan satu kegagalan dan keputusan, waktu dia menyesal dan bertobat seperti Petrus, pasti ada jalan keluar. Itulah kebesaran Allah. Ya, saya percaya persoalan yang kita hadapi saat-saat ini, dunia sedang mengatakan hari-hari ini jahat dan makin hari makin jahat. Bukan hal itu bukan membuat kita ketakutan, mundur atau jadi cemas, tapi makin melekat sama Tuhan. Tuhan, dunia ini boleh memberitakan kabar buruk, tapi aku punya Yesus yang selalu memberikan kabar baik. Hal itu yang membuat hatiku tenang, karena selalu berada di hadirat Tuhan. Dan saya percaya komunitas yang Tuhan percayakan tempat ini, waktu kita bertumbuh dalam firman Tuhan, firman itulah yang akan membedakan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.